Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Kali ini kita belajar di kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-6. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku Minang tersebut? Yuk, kita baca kembali teks tentang suku Minang. Kemudian, temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tiap paragraf. Berikut ini adalah contoh teks bacaan suku Minang. Ya, setelah kalian membaca teks tentang suku Minang, silakan kalian mengidentifikasi gagasan pokok, juga gagasan pendukungnya. Contoh berikut adalah contoh dari paragraf ke-1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian perhatikan pada paragraf 1 terdapat 5 kalimat. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kalimat tersebut adalah sebagai kalimat pokok atau sebagai gagasan pokok. Sedangkan 4 alinea berikutnya sebagai gagasan pendukung. Karena kalimat-kalimat tersebut sebagai penjelas dari gagasan pokok atau kalimat inti. Gagasan pendukung tersebut adalah suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Itu tadi adalah contoh dari paragraf ke-1. Sekarang Ibu akan memberikan contoh pada paragraf kedua. Yuk kalian simak lagi untuk paragraf kedua. Paragraf kedua dari teks bacaan suku Minang terdiri dari 5 kalimat. Kalimat sebagai gagasan pokok tersebut adalah suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Sedangkan sebagai gagasan pendukungnya adalah 4 alinea selanjutnya. Gagasan pendukungnya sebagai berikut. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Kemudian gagasan pendukungnya selanjutnya, atap rumah terbuat dari ijuk. Kemudian gagasan pendukung selanjutnya, bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Gagasan pendukung selanjutnya,
Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Nah, itu tadi contoh dari alinea atau paragraf pertama dan paragraf kedua. Setelah itu, silakan kalian lanjutkan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Setelah kalian mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga, 4, dan 5, kemudian kalian tulis simpulan tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentu kalian sudah ingat pada pembelajaran sebelumnya, perbedaan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu adalah kalau gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok tersebut. Indonesia terdiri atas keberagaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Setelah kalian memahami persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut, buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Tugas ini, Ibu akan memberikan contoh. Contoh ke-1, kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah adalah membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Contoh yang kedua, mengadakan musyawarah untuk memilih ketua kelas dan regu piket. Selanjutnya, untuk nomor 3, untuk nomor 4, dan nomor 5, silakan kalian tulis rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu itu. Ya, ini adalah tugas. Kemudian, setelah kalian menuliskan tugas tersebut, kalian berikan kepada Bapak dan Ibu gurumu. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Apakah kamu masih ingat cara memainkan permainan tersebut? Keterampilan apa saja yang kamu perlukan agar dapat bermain dengan baik? Bagaimana strategi memenangkan permainan tersebut? Setelah kalian membaca permainan tentang benteng-bentengan dan gobak sodor, diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Tapi sebelumnya kita baca kembali ya, supaya kita mengingat permainan benteng-bentengan.
Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, itu tadi teks tentang benteng-bentengan. Selanjutnya kita akan membaca untuk teks permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasing dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Sekarang saatnya kamu mencoba kembali permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum bermain. Ikuti arahan guru. 2. Perhatikan guru mempraktekkan keterampilan jalan, lari, dan lompat dengan benar untuk permainan tersebut. 3. Bermainlah dengan sportif dan terapkan keterampilan jalan, lari, dan lompat secara benar. Setelah kalian melakukan langkah-langkah tersebut dalam permainan benteng-bentengan dan gobak sodor, kemudian silakan kalian latihan soal tentang permainan tradisional tersebut. Setelah kalian jawab, serahkan hasil tugas kalian kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Baiklah, setelah belajar hari ini, renungkanlah apa yang kamu pelajari dalam hal menyikapi keberagaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu, dan bagaimana caranya agar kamu dapat hidup berdampingan dengan teman-teman yang mempunyai latar belakang budaya, sosial, dan agama yang berbeda denganmu. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan Ibu berharap setelah belajar ini kalian mendapatkan manfaat yang luar biasa tentang persatuan dan kesatuan bangsa serta hikmah yang dapat diambil dari permainan benteng-bentengan dan permainan gobak sodor. Dan kalian juga lebih bisa memahami suku Minang, suku yang berada di bangsa Indonesia, dengan mengidentifikasi atau mencari teks bacaan suku Minang tersebut tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Simpulan hari ini Ibu akhiri. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam belajar hari ini. Semoga bermanfaat dan menyenangkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Buka Buku selanjutnya. Terima kasih.